Selamat siang teman-teman. Siang ini saya mau ngajakin teman-teman jalan-jalan dari Bandung ke Garut. Tapi nggak lewat jalur utama, tapi melalui jalur Dago. Jalur ini favorit banget sih buat yang suka udara segar dan jalanan yang berliku. Siapin kopi kalian dan selamat menikmati perjalanannya. Video ini buat teman-teman. Katanya sih jalur ini tuh salah satu yang terbaik untuk menuju ke Garut. Bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa indah jalan yang kita lalui. Hari ini saya akan pergi ke Garut melalui jalur Dano. Rute favorit bagi kita semua yang rindu suasana pegunungan dan udara yang menusuk tulang. Dari Bandung untuk Garut, mari kita mulai perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya mau pergi dari Bandung ke Garut, tapi pakai jalur alternatif. Nah, biasanya kan kalau pakai jalur alternatif itu kalau nggak ke Cijakati, ya Kamojang gitu kan. Nah, kali ini mah beda ya. Saya mau nyobain perjalanan dari Bandung ke Garut, tapi jalur Dano melalui Dano. Nah, katanya sih jalur Dano itu punya pemandangan yang bagus, pemandangan yang keren, dan suasana yang sejuk. Kita coba lihat nanti ya gimana suasananya, pemandangannya seperti apa. Kita coba lihat nanti. Dan ini saya baru pertama kali banget nyobain pakai jalur Dano, makanya saya penasaran, pengen nyobain gitu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau misalkan pengen nyobain udah bosan jalur, kalau mau ke Garut ya, entah itu dari Bandung, dari Sumedang, atau dari manapun ya, mau pergi ke Garut tapi udah bosan sama jalur Nagreg misalkan, atau jalur Kamojang udah bosan, cobain nanti pakai jalur Dano. Oke, kita lihat nanti seseru apa nanti jalur Dano dan kondisi jalannya bakalan seperti apa. Kita lihat. Ditonton videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nah, ini saya udah di jalan raya Cicalengka Majalaya ya. Jadi masuknya itu dari Majalaya. Untuk masuk ke jalur Dano itu masuknya dari jalan raya Cipaku ya kalau nggak salah. Tadi saya langsung tembakin aja. Jarak dari sini saya langsung tembak ke kantor kecamatan Kadungora. Itu kurang lebih 11 kilometeran ya, atau 10 kilometeran. Estimasi waktunya dekat sih, 17 menit. Sebenarnya mah jarak nggak terlalu jauh. Kalau untuk perbandingan mah, jadi kalau untuk perbandingan jalur Dano sama jalur biasa itu nggak terlalu jauh. Paling bedanya itu 3 kilometeran, tapi jauh sedikit lewat jalur Dano. Nah, tapi kan kita sepanjang di perjalanan nanti bakalan disuguhkan jalur yang berliku-liku gitu kan. Nah, itu seru banget sih asli. Kadang bosan juga ya, apalagi kalau misalkan macet di Nagreg ya, ke Garut itu via Nagreg bosan banget ya. Makanya penasaran ini mah, pengen cobain jalur yang belum saya pernah lewatin gitu. Apalagi kalau misalkan musim liburan nih, teman-teman mau ke Garut misalkan, biasanya kan di jalur Nagreg itu suka macet ya, apalagi suka di one way, suka lama. Bisa banget nih cobain ke Garut via Dano. Nah, jadi saya itu tadinya pengen mau camping ya, atau explore gitu. Tapi cuacanya aduh, bener-bener lagi nggak bersahabat cuacanya. Dari kemarin Bandung lagi diguyur hujan terus. Mana nih yang katanya udah mau musim kemarau, tapi di Bandung malah masih hujan terus gitu kan. Hujannya juga hujan angin, banjir. Tapi di Brebes banjir banget. Saya pulang kerja muter, matahari cuma sampai jam 12 siang. Habis jam 12 ke sana itu udah pasti kalau nggak mendung, hujan angin,
terus banjir. Gak tahu nih di tempat teman-teman di kota lain apakah sama cuacanya kayak di Bandung. Nah biasanya kan kalau ke Garut lewat lewat kiri sini ke Cijapati. 300 kurang lebih 300 meteran lagi kita pisah sama jalur Cicalengka Majalaya, dan di depan itu ada pertigaan, kita belok kiri ke jalan Mongforang, jalan Mongforang ya. Sorry teman-teman, tadi itu saya salah nyebut ya. Jaraknya kan tadi saya bilang tuh 11 km. Nah, jarak 11 km itu dari jalur Cicalengka Majalaya ke Jalan Raya Cipaksu. Nah, kalau untuk total keseluruhannya dari jalan yang tadi saya mulai di Jalan Raya Cicalengka Majalaya sampai ke Kadungora itu kurang lebih 33 kilometeran lah. Nah, kalau pakai jalur biasa dari Cicalengka ke Kadungora itu 13 km ya, memang jauh ya, sedikit mutar gitu ya, hampir 2 kali lipat, tapi nggak apa-apa karena kita kan bukan nyari yang cepat, bukan nyari yang dekat, tapi nyari yang enak gitu ya, enak dilewatin. Nah ke, nah, ke Jalan Raya Cipaku itu tinggal sisa 2 kilometeran lagi. Saya pengen naik gunung, tapi cuacanya sekarang tuh lagi kurang bagus. Aduh, takutnya nih kalau misalkan saya maksain, ntar malah hujan badai pas di atas. Rencananya sih pengen naik ke Manglayang ya. Tapi nantilah kalau misalkan cuaca udah mulai bagus, nggak hujan-hujan, saya baru naik ke Manglayang. Nah ini saya udah di Jalan Raya Cipangku. Nah di belokan depan itu ada pertigaan, kita ambil kanan. Nah dari sini saya tembakin lagi di Google Map itu kantor Desa Dano. Jaraknya 19 km atau estimasi waktunya 44 menit. Sedikit lumayan jauh ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya ini nyarinya bukan yang cepat atau yang dekat, tapi pengen tahu aja jalannya kayak gimana, terus pemandangannya kayak gimana. Nah, dilihat dari Google Maps sih jalan yang di depan itu bulak belok ya. Saya nggak tahu jalannya bagus atau enggak, kita lihat nanti. Mudah-mudahan sih bagus ya. Jalanan mulai nanjak tapi seru sih. Sejauh ini dari tadi pertigaan jalan Cicalengka Majalaya sampai sini jalan masih lumayan bagus. Saya belum nemuin jalan yang jelek. Mudah-mudahan sih sampai Kadungora nanti jalannya bagus ya. Cuaca baru juga jam segini udah mulai mendung lagi. Baru jam berapa ini? Baru jam 10 kurang. Matahari cuma sampai jam 12. Kesananya hujan. Itu hampir setiap hari ya. Makanya saya nggak camping dulu atau nggak explore dulu. 300 meteran lagi di depan ada pertigaan, kita belok ke jalan apa sih namanya, Jalan Pejuang. Jalannya masih bagus, masih enak banget untuk dilewatin. Tuh udah mulai mendung lagi, jangan dulu hujan lah. Jalanannya lumayan nanjak dari tadi pas pertigaan pertama sampai sini lumayan nanjak, tapi masih aman sih nanjaknya. Nah di sini kita belok kanan, pertigaan sini ambil kanan. Oke. Di depan tanjakannya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim.
Aman ya, alhamdulillah masih aman. Tanyakannya tadi lumayan, untungnya jalannya bagus. Kalau misalkan jalannya jelek mah udahlah. Coba lagi kayaknya motor saya ini tenaganya kayaknya perlu diservis deh. Agak berat kalau misalkan ditanyakan tuh agak berat. Mungkin teman-teman ada yang tahu saya mesti servis apanya. Saya kurang ngerti ke motor, aduh. Cuacanya makin dingin Padahal ini saya pakai sweater. Di sini juga masih ada warga-warga ya, tapi dikit. Tinggal sisa 15 kilometeran lagi sampai ke kantor Desa Danau. Masih lumayan jauh. 34 menitan lagi. Aduh, di sini nanjak, nanjak pas tikungan. Oke. Untungnya masih aman ya. Nah, di depan juga ada pertigaan, kita ambil kiri ke apa sih kalau di Google Map namanya Walir. Waduh, nanjak Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nanjaknya pas belokan banget tapi seru ya asli. Udah mulai memasuki hutan-hutan sih, tapi masih aman ya jalannya, masih bagus. Belum ada jalan yang jelek. Waduh, nanjak banget lagi. Bismillah, bismillah. Adem banget sih di sini asli. Tapi kalau misalkan lewat sini mah, kalau sore menuju malam itu agak ngeri-ngeri sedap sih. Dari sini udah mulai jarang permukiman warga. Kiri kanan hutan aja ini mah. Mungkin buat teman-teman yang mau ngelewatin jalur ini mah sebaiknya isi bensin yang cukup, takutnya kehabisan bensin di jalan itu. Di sini nggak ada pom mini atau yang jual bensin eceran, itu nggak ada ya. Terus buat teman-teman juga yang mau lewatin mah lebih baik siang, karena kalau misalkan malam mah agak ngeri gitu ya kalau misalkan sendiri mah. Oh, di depan udah mulai permukiman warga lagi tuh. Seru asli. Pemandangannya enak adem. Dari sini udah mulai turunan sih. Ini cocoknya sih sepedahan, kayaknya asik kesini kalau misalkan ada sepeda mah. Ini kalau misalkan cuacanya cerah sih bakalan mantep sih. Cuman kurang beruntung, sebagian cerah sebagian mendung. Karena kalau mendung itu pengambilan gambar kurang maksimal. Harus hati-hati sih, ini mah malah belum sedikit udah langsung masuk ke sungai tuh. Oke. Nah, ini perbatasan ya antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.
Ini udah mulai memasuki Danau, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Nah, baru jalan yang kayak gini aja, rusak dikit. Tapi masih dilewatin sama motor sih masih aman. Dari pas pertigaan yang mau ke jalan ini tuh, saya belum nemuin mobil ya lewat sini. Paling ada tuh motor juga jarang. Nah, ini udah mulai memasuki pemukiman warga lagi. Oh, ini ada mobil satu. Siang ini, jalanan membawa saya meninggalkan hiruk-pikuk Bandung, menembus perbukitan hijau menuju Garut melalui jalur danau. Di sini, waktu seolah melambat. Di sisi kiri dan kanan, hijau perbukitan menyapa seperti lukisan yang baru saja selesai dipulas. Setiap kelokan bukan sekedar arah, tapi sebuah undangan untuk lebih mensyukuri ciptaannya. Menuju Garut bukan sekedar berpindah kota, tapi tentang menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang. Udara yang dingin, pemandangan kebun penduduk, dan hamparan lembah yang luas benar-benar jadi obat penat yang paling ampuh. Bandung ke Garut melalui jalur danau bukan cuma soal jarak, tapi soal menikmati setiap tarikan napas di antara udara pegunungan yang segar. Kalau surga kecil itu ada, mungkin salah satunya terselip di jalur ini. Meninggalkan Bandung, menjemput tenang di Garut. Jalur danau gak pernah gagal memanjakan mata. Kadang kita gak butuh destinasi mewah, cukup aspal jalanan dan pemandangan sejauh mata memandang. Biarkan perjalanan ini menyembuhkan apa yang lelah. Ada perjalanan yang tidak hanya membawa kita berpindah tempat, tapi juga menenangkan batin. Meninggalkan riuh Bandung, menuju pelukan sejuk Garut melalui jalur danau. Di sini, setiap tikungan adalah cerita, dan setiap hamparan hijau adalah alasan untuk berhenti sejenak dan bernafas. Kita lanjut jalan lagi. Tadi saya habis ngopi dulu bentar, ngambil foto, ngambil video. Dari sini ke Kadungora itu jaraknya 10 kilometeran lagi. Udah lumayan deket sih dari sini mah. Kayaknya dari sini sampai ke bawah itu sampai Kadungora jalanan udah nggak ada nanjaknya, tinggal mudurnya aja. Mudah-mudahan sih aman ya, karena saya belum servis rem, belum ganti kampas remnya, tapi mudah-mudahan sih aman. Enak banget sih kalau misalkan sepedahan ke sini, tapi sepedanya harus yang MTB kayaknya mah. Saya ada sepeda di rumah, cuman sepeda lipat, folding bike, takutnya nggak kuat kalau ke sini mah. Ini kalau ada di sini, kalau misalkan ada camping ground, saya pengen nyobain kalau ada. Asli enak banget. Di depan itu persawahan, udah mulai banyak warga-warga juga. Kita langsung jalan aja lah, udah mendung banget. Kayaknya mau bentar lagi juga hujan ini mau. Lihat tuh di depan udah gelap banget langitnya. Mudah-mudahan sebelum saya sampai ke Kadungora itu jangan dulu hujan lah. Tapi di arah di bawah mah kelihatan dari sini cerah sih. Nah, jadi kalau menurut saya ya ini mah enaknya bukan dari Bandung ke Garut, tapi dari Garut ke Bandung itu jalur sini enaknya kayak gitu. Karena pas tadi tuh tanjakannya lumayan curam ya. Jadi kalau misalkan kondisi motornya kurang baik mah
agak gimana gitu ya, agak mengkhawatirkan. Jadi enaknya tuh dari Bandung ke Garut. Nanti kapan-kapan kita cobain sebaliknya dari Garut ke Bandung tapi via jalur danau lagi. Nah jadi rencananya tuh saya habis dari Garut itu mau pergi lagi ke Bandung tapi pakai jalur yang lain gitu kan. Saya nemuin jalur, nama jalurnya itu Cibisoro ya, sama tempatnya indah, pemandangannya juga keren. Nanti kalau misalkan nggak hujan terus memungkinkan gitu ya, nanti saya pulangnya bakalan lewat situ. Mudah-mudahan sih nanti sore nggak hujan ya. Tapi rencananya itu untuk video berikutnya ya. Jadi nggak saya gabungin karena biar nggak panjang gitu durasinya. Tuh gelap banget ya langit di depan. Padahal baru jam setengah 11 ini tuh. Saya pernah nemuin FYP TikTok di daerah danau ini tuh ada curug, namanya tuh Curug Ciharus kalau nggak salah mah. Kapan-kapan saya pengen nyobain explore ke Curug Ciharus. Waduh, turunannya curam. Bismillah. Ini sih kalau misalkan remnya blong, waduh. Oke, aman ya, alhamdulillah. Turunannya lumayan curam. Tadi kalau misalkan remnya blong, aduh, udahlah. Amit-amit ya. Jadi jalur danau tuh jalur alternatif kalau misalkan musim liburan nih. Biasanya kan kalau kita lewat Nagreg atau lewat Kamojang itu kan macet nih. Ini cocoknya kalau misalkan lagi macet aja gitu. Terus kalau lagi bosan misalkan, enak sih lewat danau. Ini udah di bawah lagi, udah di pemukiman warga di bawah. Nanti kita masuk jalan Rancasalak Kedungora, jalan raya Rancasalak Kedungora. Alhamdulillah teman-teman, saya udah di jalur Rancasalak Kedungora ya. Sebenarnya sih bisa aja tadi pas perempatan belokan itu langsung ke Leles, cuman saya pengen lewat sini biar agak sedikit muter. Kalau misalkan deketnya sih kalau mau ke Garut Kota lewat yang tadi ya, perempatan yang mau ke Leles, cuman ya biar agak jauh aja gitu. Niatnya saya cuma motoran aja. Oke lah, mungkin untuk perjalanan kali ini saya cukupkan sekian teman-teman. Video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nyobain jalur alternatif, yang mungkin udah bosan lewat Nagreg, Cijapati atau Kamojang mungkin udah bosan. Teman-teman bisa cobain jalur yang dari Bandung ke Garut via danau itu. Jalurnya lumayan oke, pemandangannya bagus, dan yang terpenting jalurnya aman. Oke. Mungkin saya cukupkan sekian untuk videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nemenin perjalanan saya kali ini, perjalanan dari Bandung ke Garut via jalur danau. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak didengar di dalam video saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.